Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Alfian Noval Desirvadi, Bayu Rizky Nugroho, Kevin Wais Ahmad, dan Priscilia Mauri Pauluan akan mempresentasikan tugas grup project manajemen data informasi dengan studi kasus aplikasi Grab. Studi kasus ini mencakup pengelolaan data pengguna Grab dan layanan seperti GrabCar, GrabBike, GrabFood, dan GrabExpress, termasuk pencatatan riwayat pemesanan, detail layanan yang digunakan, metode pembayaran, serta sistem rating dan feedback. Basis data juga mendukung pengelolaan jenis layanan dan tarif yang bervariasi. Pertama, profil perusahaan. Grab merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi dalam banyak layanan servis. Di antaranya adalah jasa transportasi, pengiriman makanan, dan pengiriman barang dengan menggunakan sistem canggih yang terintegrasi dengan seluruh mitra yang bekerja sama dalam proses bisnisnya. Grab telah beroperasi di beberapa negara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Pertama, layanan. Servis atau layanan yang diberikan oleh Grab dalam bisnisnya termasuk diantaranya sebagai berikut. Pertama, transportasi. Grab melayani beberapa pilihan layanan transportasi diantaranya Grab Bike, Grab Car, dan Grab Taxi. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk memilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dana yang tersedia. Grab juga dilengkapi oleh teknologi berbasis aplikasi yang membuat pelanggan mudah untuk melakukan pemesanan kendaraan secara real-time dan tepat waktu. Sementara pengemudi atau mitra Grab dapat bekerja secara optimal dalam hal waktu, dikarenakan tidak harus berlama-lama di tempat yang sama untuk menunggu calon penumpang. Kemudian selanjutnya pengiriman makanan. GrabFood merupakan salah satu layanan unggulan Grab yang memungkinkan pengguna memesan makanan dari restoran terdekat dan favorit. Fitur seperti multi-order, pesanan terjadwal, dan pesan bareng teman memberikan fleksibilitas tinggi untuk pengguna. Grab juga memanfaatkan teknologi machine learning dan artificial intelligence untuk mempercepat proses pemesanan dan pengiriman, memastikan pesanan makanan sampai dalam kondisi segar dan tepat waktu. Layanan berikutnya adalah pengiriman barang. Grab Express merupakan layanan yang menjadi solusi pengiriman barang dan dokumen yang cepat dan dapat diandalkan. Layanan ini mendukung pengiriman satuan maupun banyak. Layanan ini juga dilengkapi dengan asuransi untuk menambah keamanan barang selama proses pengiriman. Ekosistem pendukung. Grab juga memiliki layanan tambahan seperti GrabPay, dompet digital untuk transaksi non-tunai dan program loyalitas pelanggan dengan nama Grab Rewards yang memberikan poin bagi pengguna setiap kali menggunakan layanan Grab. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga mendorong mereka untuk tetap menggunakan ekosistem Grab. Selanjutnya ada proses bisnis yang terjadi dalam penggunaan aplikasi Grab, baik dalam layanan transportasi, pengiriman makanan, maupun pengiriman barang, dapat disimplifikasikan dalam diagram alir sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu registrasi dan onboarding, di mana pengguna mengunduh aplikasi dan mitra mengunggah dokumen. Kemudian yang selanjutnya adalah pemesanan layanan, di mana pengguna dapat memilih layanan seperti Grab Bike, Grab Car, Grab Food, ataupun Grab Express. Selanjutnya adalah pencocokan dan konfirmasi, di mana sistem mencari mitra dan mitra menerima pesanan dari pengguna. Selanjutnya adalah pelacakan dan eksekusi layanan, di mana pengantaran, perjalanan, dan penyelesaian layanan itu terjadi. Selanjutnya adalah pembayaran, di mana dapat melakukan pembayaran menggunakan tunai, OVO, kartu, ataupun pay later. Dan yang terakhir adalah ulasan dan evaluasi, di mana rating dari pelanggan dan juga mitra. Sebagai penjelasan dari probis yang telah disebutkan di atas, registrasi dan onboarding, di mana registrasi dan onboarding merupakan proses pertama yang harus dilakukan baik oleh pengguna maupun oleh mitra Grab. Proses ini bertujuan untuk mendaftarkan informasi dasar mengenai personal pengguna maupun driver ataupun merchant yang akan menjadi mitra Grab. Proses ini terdiri atas pengguna, yaitu mengisi data pribadi dan kemudian melakukan verifikasi nomor telepon dan email. Untuk mitra driver ataupun merchant, menggugah dokumen seperti SIM, STNK, KTP, ataupun sertifikat usaha. Probis berikutnya yaitu pemesanan layanan, di mana pengguna membuka aplikasi lalu memilih layanan yang dibutuhkan, baik transportasi, pemesanan makanan, maupun kurir atau logistik. Lalu kemudian memasukkan detail informasi penjemputan ataupun pengantaran dan konfirmasi pemesanan. Berikutnya kemudian pencocokan dan konfirmasi. Dalam hal ini, sistem akan menggunakan algoritma pencocokan otomatis berdasarkan lokasi, rating, dan ketersediaan layanan. Kemudian pada probis berikutnya terdapat pelacakan dan eksekusi layanan. Setelah terdapat konfirmasi pengambilan permintaan oleh mitra, pengguna dapat memantau dan melacak progres pemesanan secara real time, sehingga proses eksekusi layanan berjalan secara transparan antara mitra dan pengguna.
Untuk bagian yang kelima, pembayaran. Setelah layanan selesai dilaksanakan, pengguna wajib melakukan pembayaran. Ada beberapa opsi pilihan pembayaran yang dapat digunakan antara lain tunai dan digital, baik OVO, kartu debit, maupun pay later. Dan pada probis bagian yang terakhir yaitu ulasan dan evaluasi. Setelah pembayaran dilakukan, pengguna dan mitra akan saling memberikan rating penilaian dan komentar terhadap layanan. Bagian berikutnya adalah entitas dan atribut yang akan kami jelaskan masing-masing oleh presenter. Pertama, entitas dan atribut. Entitas adalah objek utama dalam sistem yang memiliki identitas unik dan relevan dengan proses bisnis. Dalam ERB, entitas direpresentasikan dengan kotak persegi panjang. Berikut merupakan perkiraan entitas yang relevan dalam proses bisnis Grab. Yang pertama adalah entitas user yang merupakan regular entity. Entitas user merepresentasikan pelanggan yang menggunakan layanan Grab seperti GrabCar, GrabBike, GrabFood, dan GrabExpress. Entitas ini berisi informasi pelanggan yang dibutuhkan oleh aplikasi di mana informasi yang diberikan digunakan sebagai kebutuhan identifikasi dan komunikasi pelanggan dengan driver dan merchant. Entitas ini memiliki atribut di antara lain user ID, nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, tanggal pendaftaran. Di sini primary key dari entitas ini adalah user ID dan semua atribut dari entitas ini bersifat simple atribut dan single value kecuali atribut alamat yang merupakan multiple value karena satu user dapat memiliki beberapa alamat. Kemudian selanjutnya adalah entitas mitra pengemudi atau entitas driver yang berjenis regular entity. Entitas driver mencakup individu yang bekerja sebagai mitra pengemudi dalam layanan GrabCar dan GrabBike. Entitas ini berisi informasi mitra pengemudi untuk kebutuhan identifikasi dan komunikasi mitra dengan pelanggan dan merchant. Entitas ini memiliki atribut di antara lain driver ID, tanggal pendaftaran, nama lengkap, jenis kendaraan, nomor kendaraan, nomor SIM, status ketersediaan, dan rating. Di sini primary key dalam entitas ini adalah driver ID. Dan semua atribut di entitas ini memiliki jenis simple atribut dan memiliki single value. Entitas berikutnya adalah entitas layanan atau service yang merupakan jenis regular entity. Entitas service menggambarkan berbagai layanan yang disediakan oleh Grab seperti transportasi, yaitu GrabCar dan GrabBike, pengantaran makanan, GrabFood, serta layanan ekspedisi yaitu GrabExpress. Entitas ini mencakup informasi terkait masing-masing layanan di Grab, termasuk deskripsi, tarif, dan diskon biaya layanan. Entitas ini memiliki atribut antara lain service ID, nama layanan, deskripsi layanan, tarif dasar, biaya layanan, dan diskon. Jenis entitas ini merupakan memiliki jenis simple atribut dan dengan value semuanya adalah single. Entitas berikutnya adalah entitas order atau pesanan. Entitas order merepresentasikan setiap transaksi pemesanan layanan yang dilakukan oleh pengguna melalui aplikasi Grab. Ini mencakup semua jenis layanan seperti GrabCar, GrabBike, GrabFood, dan GrabExpress. Entitas ini menyimpan informasi penting seperti siapa yang memesan, layanan apa yang digunakan, siapa pengemudinya, dan detail pengantaran barang atau makanan. Data ini penting untuk kebutuhan operasional, pelacakan layanan, dan histori transaksi pelanggan. Entitas ini memiliki atribut antara lain order ID, user ID, driver ID, service ID, merchant ID, jenis barang, dimensi barang, tanggal dan waktu pemesanan, lokasi penjemputan, lokasi tujuan, total biaya, dan status. Primary key dari entitas ini adalah order ID, di mana terdapat beberapa foreign key antara lain user ID, driver ID, service ID, merchant ID yang merupakan primary key pada entitas lain. Jenis entitas ini merupakan simple entitas kecuali dua, yaitu dimensi barang dan tanggal dan waktu pemesanan yang merupakan jenis composite, di mana dimensi barang memiliki volume dan berat, dan tanggal waktu pemesanan memiliki tanggal pemesanan dan waktu jam pemesanan. Dan value, di mana value merupakan single kecuali beberapa, yaitu tanggal waktu pemesanan, lokasi penyebutan, lokasi tujuan, total biaya, dan status yang merupakan multi value, di mana user dapat memiliki atau melakukan beberapa order yang berjalan di waktu bersamaan, sehingga beberapa atribut ini memiliki multi value. Selanjutnya adalah entitas payment atau transaksi pembayaran, di mana merepresentasikan informasi transaksi pembayaran untuk setiap pesanan yang dilakukan oleh pengguna.
Entitas ini menghubungkan metode pembayaran, jumlah uang yang dibayarkan, dan status pembayaran dari order tertentu. Informasi ini esensial untuk keperluan finansial, pelaporan, dan audit. Entitas ini memiliki atribut di antara lain adalah payment ID, order ID, status pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan waktu pembayaran. Untuk primary key dalam entitas ini adalah payment ID, dan foreign key dari entitas ini adalah order ID, di mana semuanya atribut dalam entitas ini adalah simple atribut, kecuali yaitu waktu pembayaran yang merupakan composite atribut dikarenakan gabungan antara waktu dan tanggal. Untuk value-nya sendiri adalah multi value atribut. Selanjutnya adalah rating dan feedback atau review, di mana entitas review ini digunakan untuk merepresentasikan penilaian atau ulasan yang diberikan oleh pengguna kepada pengemudi dan merchant dan juga sebaliknya setelah menggunakan layanan Grab. Penilaian ini mencakup skor atau rating dan ulasan teks, di mana entitas ini memiliki atribut antara lain review ID, order ID, driver ID, user ID, rating, komentar, waktu pemberian review, kategori penilaian. Di mana primary key dari entitas ini adalah review ID, kemudian foreign key dari entitas ini adalah order ID, driver ID, dan user ID. Untuk atribut dari entitas ini adalah simple atribut, kecuali waktu pemberian review yang merupakan composite atribut, di mana dia gabungan antara waktu dan tanggal. Kemudian untuk value dari atribut ini adalah semuanya single, kecuali order ID merupakan multi value atribut. Entitas berikutnya adalah merchant, entitas merchant yang merepresentasikan mitra penjual yang bekerja sama dengan Grab untuk menyediakan produk atau layanan seperti makanan pada GrabFood. Merchant dapat berupa restoran, toko, ataupun usaha kecil lainnya. Entitas ini memiliki atribut antara lain merchant ID, nama merchant, alamat, kategori makanan, status operasional, jam operasional, dan rating. Di mana dari keseluruh atribut tersebut, hanya satu yang mempunyai key, yaitu merchant ID, yaitu primary key, dengan jenis atribut simple, keseluruhan mempunyai jenis atribut simple, dan juga single value untuk keseluruhan atribut. Entitas berikutnya adalah menu, di mana entitas menu dan produk menunjukkan jenis setiap makanan, di mana minuman merupakan produk yang digunakan oleh merchant Grab, baik untuk layanan GrabFood. Dalam entitas menu dan produk sendiri, terdapat pula pengelompokan item menu berupa deskripsi, harga, dan foto maupun produk. Pada menu dan produk ini terdapat beberapa atribut seperti menu ID, merchant ID, nama menu, deskripsi, harga, status ketersediaan, dan juga rating. Di mana dari keseluruhan atribut tersebut hanya dua yang terdapat key, yaitu menu ID dengan primary key dan merchant ID dengan foreign key. Dan untuk keseluruhan atribut tersebut hanya mempunyai satu jenis atribut, yaitu simple dan juga single value. Kita akan masuk pada bagian terakhir, yaitu relationship type, yang akan kami jelaskan pada dalam bagian ER atau Enhanced Entity Relationship, yang setiap hubungannya akan dijelaskan oleh masing-masing presenter. Yang pertama adalah relationship membuat pesanan antara entitas user dan entitas order. Dan dalam relationship ini kardinalitas dimulai dari entitas user ke order adalah zero to many dengan minimum 0 dan maksimal tidak terbatas. Kardinalitas kedua adalah dari order ke user, yaitu one to many dengan minimal 1 dan maksimal tidak terbatas. Relationship degree dari relationship ini adalah binary. Kemudian selanjutnya adalah relationship pemilih layanan dari antara entitas order dan entitas service. Kardinalitas dari relationship ini dimulai dari entitas order ke service adalah one to one dengan minimal 1 dan maksimal 1. Kemudian dari entitas service ke order adalah one to one dengan minimal 1 dan maksimal 1. Relationship degree dari relation ini adalah binary. Baik, untuk relationship yang berikutnya adalah mengantar pesanan. Relationship ini menghubungkan antara dua entitas, yaitu order dan driver. Arah dari relationship entity order mengantar pesanan kepada driver memiliki kardinalitas minimum 1 dan maksimum 1. Sedangkan arah relationship
dari driver ke order memiliki kardinalitas minimum 0 dengan maksimum n. Dan relationship pengantar pesanan memiliki satu atribut yaitu durasi pengantaran. Degree relationship type ini merupakan binary relationship. Selanjutnya adalah menyelesaikan pesanan. Relationship menyelesaikan pemesanan menghubungkan dua entity yaitu merchant dan order, di mana arah relationship dari merchant menuju order memiliki kardinalitas minimum 0 dan maksimum n. Dan arah relationship dari entitas order kepada merchant memiliki kardinalitas minimum 1 dan maksimum 1. Relationship type ini memiliki satu atribut yaitu durasi pembuatan, di mana degree relationship type ini adalah binary. Ya, selanjutnya untuk relationship ada membayar pesanan, di mana dia menghubungkan antara entitas payment dengan order, di mana untuk kardinalitas dari order menuju payment adalah one to one, minimal 1 dan maksimal 1. Untuk arah payment menuju order, dia 0 to 1, di mana minimal 0 dan maksimal 1. Untuk relationship degree adalah binary. Kemudian untuk selanjutnya adalah relationship menilai pesanan yang menghubungkan antara entitas review dengan entitas order, di mana order menuju review kardinalitasnya adalah 0 to 1, di mana minimal 0 dan maksimum 1. Dan dari review menuju order memiliki kardinalitas 0 to 1, yaitu minimum 0 dan maksimal 1, dengan relationship type binary. Relationship atau hubungan berikutnya adalah review to driver, di mana kardinalitasnya terdiri atas dua, yaitu hubungan entitas review kepada driver, minimum 0, maksimum 1, dan juga hubungan entitas driver kepada review, yaitu minimum 0, maksimum 1, dengan relationship degree, yaitu binary. Kemudian hubungan berikutnya yaitu menilai user, di mana terdapat juga dua kardinalitas, yaitu hubungan entitas user kepada review minimum 0, maksimum 1, dan juga hubungan entitas review kepada user minimum 0 dan maksimum 1, di mana relation degree-nya juga adalah binary. Dan yang terakhir adalah hubungan antara menjual, di mana hubungan entitas merchant kepada menu sendiri minimum 1 dan maksimum n, dan kardinalitas yang terakhir yaitu hubungan entitas menu kepada merchant, di mana minimum 1, maksimum 1, dengan relationship degree adalah binary. Demikian presentasi dari kelompok 5 terkait dengan analisis kebutuhan basis data, desain basis data konseptual, dan desain basis data logikal yang telah kami tuangkan dalam bentuk entitas dan atribut dan juga dalam bentuk relationship type pada EER untuk perusahaan Grab. Sebagai tugas grup project 1 dan 2 yang terkait dengan penugasan pada kelas I, manajemen data dan informasi. Semoga tugas ini dapat diberi penilaian dan juga dapat bermanfaat. Terima kasih.